perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya. Goblok. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya. Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Dasmu etik, gagal deh gemoynya, tantrum lagi, ngamuk lagi, gemoisian balik ke sifat asli. Si Kipli ketua umum PAN mabok atau mau jadi penjilat sejati? Bayangkan para sobat, Prabowo menyerang Anies dengan mengatakan goblok, tolol, dasmu etik, bahkan menyamakan dengan hewan piaraan. Tapi di mata si Kipli ketumpan ini dia mengatakan dia punya adab tinggi dan tidak pernah jelekan lawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan TV News Indonesia. Nah, para sobat, buat para sobat yang ada keinginan atau rencana mau mencoblos PAN, sebaiknya batalkan saja. Sangat memalukan. Si Kipli ketumpan demi menjilati Prabowo, menjilati Lurah Konoha, ya, atau tersandera kasus hutan itu, hingga si Kipli tanpa merasa malu mengatakan bahwa dia atau Prabowo itu punya adab tinggi dan tidak pernah jelekan lawannya. Bayangkan para sobat, pertanyaan buat si Kipli, apakah mengatakan lawan politik dengan kata goblok itu adab tinggi, Kipli? Kemudian Prabowo menyerang Anies dengan mengatakan tolol, apakah itu adab yang tinggi, Kipli? Masih kurang, Kipli. Prabowo juga menyerang Anies, bahkan menyamakan seperti hewan piaraan yang dikasih makan tapi tak mau berterima kasih. Apa itu yang namanya adab tinggi, Kipli? Dan masih ada satu lagi, Kipli. Prabowo mengatakan dan mengomentari ketika Mas Anies bertanya soal etik. Apa kata Prabowo? Etik, dasmu etik. Apakah kata-kata sekasar itu menurut Kipli adalah adab yang tinggi dan tidak menjelekkan lawannya? Ijen ngakak, Kipli. Wahahaha. Wah, Kipli. Pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Kipli, buka matamu, Kipli, buka telingamu, Kipli. Mas Anies bertanya baik-baik, bagaimana perasaan Pak Prabowo mengambil Gibran si Samsul itu calon wakil presiden hasil dari produk pelanggaran etik berat. Itu kan pertanyaan biasa, Kipli. Mengapa ditanya seperti itu? Prabowo tidak menjawab secara bijaksana. Bahkan koar-koar di belakang layar, koar-koar di balik semua di luar arena debat. Beraninya koar-koar kasar di hadapan pendukungnya sendiri. Dan kata yang diucapkan sangat kasar. Etik, dasmu Sesudah etik. Bapak mendengar. Para sobat, kita bacakan berita dari TV One News.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional si Kifli atau Kifli Hasan mengatakan calon presiden atau capres nomor urut 1, maksudnya ini nomor urut 2, Prabowo Subianto memiliki adab yang tinggi dan tidak pernah menjelekkan lawannya. Pak Prabowo itu punya adab yang tinggi, tidak pernah jelekan lawan, tidak menghina. Itulah akhlaknya, bayangkan. Itulah akhlak Prabowo. Tak pernah menjelekan lawan, punya adab tinggi. Prabowo calon presiden yang insya Allah akan terpilih Pilpres 2024, kata Kifli di Lampung Kamis 11 Januari 2024. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Begitu rendahnya Kifli kriteria adab, kriteria sopan santun, dan kriteria akhlak di matamu. Sekasar itu. Untuk mengontrol mulutnya aja nggak mampu, menyerang lawannya dengan kata-kata kasar, maaf, goblok, tolol, seperti hewan piaraan, ndasmu etik. Apa itu mencerminkan, Kifli? Suatu kata-kata yang dianggap sebagai adab yang tinggi, akhlak yang tinggi. Kifli Salah, tapi kita nggak boleh bilang tidak pinter. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya? Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Saksi ya. Bukan aku yang ngomong. Apa? Kalau orang tidak pinter apa? Kifli, tolong tunjukkan, Kifli, kriteriamu dari mana? Kok mengatakan Prabowo memiliki adab yang tinggi? Ingat, Kifli, jika saja Prabowo mengatakan goblok mulutnya sendiri saja, mulut dia sendiri misalnya, itu aja sudah perbuatan yang tak pantas, tak beradab, tak patut diucapkan oleh seorang calon presiden. Nah, ini dia ngajak pendukungnya, Kifli. Lihat, sampai mukanya keringetan. Ngajak pendukungnya, Kifli, untuk mengatakan goblok. Bayangkan. Bayangkan, adab macam apa ini? Dia ngomong sendiri saja goblok sudah jelek, sudah tak pantas. Ini ngajak pendukung-pendukungnya apa? Dia puas sekali ketika pendukungnya mengatakan goblok rame-rame. Goblok rame-rame. Dia merasa puas. Kriteriamu dari mana, Kifli? Orang seperti Prabowo kok dibilang punya adab tinggi, Kifli. Saudara-saudara, ada pula ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Kita baca berita yang ini dulu para sobat. 17 Januari 2020. Inilah kasus suap alih fungsi hutan yang menjerat Zulkifli Hasan alias si Kifli. Kifli boleh tanya, Kifli, apakah kau disandera oleh kasus soal lahan hutan ini? Jika kau tak mau mengikuti kata Lurah Konoha, maka kau akan masuk penjara. Maka untuk membuktikan bahwa kau itu mau mengabdi, mau menuruti apa Lurah Konoha, kau pun mengatakan Prabowo itu punya adab tinggi dan tak pernah menjelekkan lawannya. Walau sebagian besar rakyat Indonesia mengatakan hal yang sebaliknya. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.